Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Sebelumnya Bara ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Gusti Ahmad Maulana Ibrahim. Ya, selamat bergabung bersama channel Therapeutic Home Care. Bagi teman-teman juga yang masih mau bergabung bersama channel Therapeutic Home Care, bisa langsung lihat di deskripsi Bara ataupun juga bisa langsung klik gabung di halaman channel Bara ya. Di sana nanti akan ada mulai Bara upload video-video eksklusif mengenai penanganan latihan stroke ya, dalam fase spastis bagaimana, dalam fase flexit seperti apa ya, nanti kita pandu di sana ya, khusus eksklusif khusus kepada yang bergabung di channel Bara. Kali ini di video ini Bara ingin mengangkat satu pertanyaan dari Bapak Adnan Sajarota Sidki. Ya. Pak Adnan Sajarota Sidki ini bertanya bahwa, Bang mau tanya bagaimana mengatasi pundak yang turun pasca stroke, terapinya bagaimana? Ini juga sering banget terjadi ya pada penderita stroke, khususnya stroke survivor ya, khususnya pada masa dia flexit kah, ototnya masih lemah bagaimana, kemudian saat dia spastis itu seperti apa yang terjadi pada bahu ya. Yuk kita kupas saja. Tetap bersama saya Bara di channel saya Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Pundak yang turun pada fase flexit dengan pada fase yang spastik itu ada perbedaan gitu ya. Di saat dia masih lemah ya, lengan itu masih lengah, tonusnya lemah gitu ya. Pundak yang turun itu dikarenakan kontrol tulang belakangnya yang kurang. Ya, kontrol tulang belakangnya kurang bagaimana sehingga seperti ini ya. Yang terjadi itu akhirnya dia punya posisi itu agak miring gitu. Jadi posisi itu agak miring. Posisi ini agak miring. So dia jadinya turun gitu. Nah, di sini postur yang tidak baik gitu. Ini pada fase flexit ya, pada fase flexit di mana semuanya lemah gitu ya. Nah, ini yang terjadi adalah ini dia turun. Sehingga ininya juga lemah, sehingga sendinya turun ke bawah. Kalau dipegang di sini ada 1-2 jari yang masuk. Ini dikarenakan kelemahan otot yang ada di sini. Gitu. So, kalau misalnya ini terjadi bagaimana? Ini kan diakibatkan karena postur ya, postur yang salah gitu ya. Jadi dia turun gitu ya. So, yang kita lakukan adalah kita latih terang kontrolnya dengan cara apa? Dengan cara kita mendorong. Terang kontrolnya kita dorong. Ini kita dorong sana. 1, 2, gitu ya. Kita dorong. 3. Ya, jadi kontrol dari tulang belakangnya ini harus benar. Jadi posisi duduk itu yang benar ya, kita harus tegak. Ya. Kita harus tegak. Yang kedua, biasanya di gluteus saat duduk itu duduknya malah ke bokong yang sehat gitu. Duduknya ke bokong yang sehat gitu. Ya. So bagaimana supaya dia kembali posturnya adalah kita dudukkan posisi. Ini bokong yang sakitnya kita dudukkan gitu. Jadi bokong yang sakitnya dia biasanya gini nih,
duduknya. Ya, ininya udah digantung lagi ya kan. Atau dia taruh sini dia begini. Ininya jadi posturnya seperti ini. So, bagaimana kita biasakan untuk duduk dengan posisi yang sama. Ya, sehingga ininya dibawa ke sana. Dibawa ke sana gitu. Dibawa ke sana. Ya, posisinya jadi tegak. Ini sudah beberapa persen, ini akan menaikkan bahu. Ya, ini akan menaikkan pundak gitu. Menaikkan pundak. Ya, so biasanya pada fase flexit yang terjadi adalah karena kelemahan-kelemahan. Karena flexit itu banyak kan masih kelemahan ya, masih lemah gitu ya. Mau dia dari tulang punggung juga lemah gitu ya, sendi bahu juga lemah. Itu yang pertama adalah kita koreksi postur. Nah makanya biasakan stroke survivor itu sering-sering lihat kaca, bagaimana supaya mereka bisa koreksi postur gitu. Ya, jadi berdiri duduk di depan kaca, berdiri di depan kaca gitu. Jadi bahunya tidak turun gitu ya, ininya tidak turun. Yang kedua itu kalau di fase flexit itu biasanya karena adanya kelemahan gitu. So yang harus dilakukan apa? Penguatan otot-otot bahu. Penguatan otot-otot bahu biasanya dia ke depan, ya kan? Ininya agak ke depan ya, agak ke depan gitu ininya. Ini harus ditarik ke belakang. Kuatkan ke belakang. Kuatkan dengan dia menarik ke belakang, ini sedikit udah menarik. Gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk memperbaiki pundak yang turun pada stroke survivor pada fase flexit itu lebih kebanyakan koreksi postur. Ya, tarik dadanya ke depan, ya, lalu duduknya harus seimbang, bokong kanan, bokong kiri, kemudian tarik ininya, gitu ya. Jadi nantinya di akhirnya itu tidak akan menimbulkan yang namanya skoliosis. Gitu. So ini nanti kan kebanyakan kan stroke survivor gitu ya, setelah dia bagus gitu ya, banyak sekali gitu keluhan-keluhan seperti salah satunya skoliosis, bukan stroke-nya lagi gitu ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua itu pada fase spastik gitu, pada fase kekakuan gitu ya. Jadi setelah fase flexit dia masuk ke fase kaku kan gitu ya. Nah secara fase kaku ini ada sedikit berbeda gitu. Ini misalnya yang sakit yang ini ya, yang sebelah sini ini yang sakit, yang sebelah sini ini yang sakit ya. Anggap saja ini yang sisi yang sakit stroke ya, dari pundak bara sebelah kanan. Oke, yang ini yang sehat. Malah justru karena dia adanya spastik, dia akan ke depan kemudian tarik ke atas gitu ya. Lalu ininya nekuk ya. Lalu ininya begini. Sehingga bahu yang sehat itu jauh lebih turun gitu. Bahu yang sakitnya malah justru yang naik. Gitu ya. Yang ininya yang turun. Nah, ini perbedaan yang beda sekali ya. Pada fase flexit bahu yang sehat, yang sakitnya yang turun. Tapi kalau pada fase spastik ini biasanya bahu yang sehat, sakitnya gitu, sisi yang kena stroke-nya gitu, yang naik gitu ya, bukannya turun lagi gitu. Ya, so ini pun biasanya adalah karena adanya spastisitas gitu. Ya, levator scapulae-nya menarik gitu ya. Kemudian di sini latissimus dorsinya narik ya. Kemudian di sini bicepnya narik ya. Sehingga dia adanya spastis kaku. Ya, ingat, spastis itu dia menarik gitu. Menarik. Ya, sifatnya itu menarik gitu. Dan itu tidak dikontrol, tidak bisa dikontrol. Kita nggak bisa kontrol gitu loh, tarik gitu, turun gitu, enggak. Nah ini sangat mengganggu sekali untuk gerak ya, terutama gerak bahu. Karena fungsi bahu itu adalah untuk mengangkat. So saat mengangkat, kenapa kok ngangkat saya bisa mengangkat, tapi sikunya begini, angkatnya. Tuh ya, sikunya gini. Kenapa gitu? Itu kan karena adanya spastisitas yang mengganggu, dia menghambat. Seharusnya saat melakukan satu gerak, ototnya itu tidak konsentrik, tidak menarik, tapi dia menarik gitu, sehingga akhirnya gerakannya berubah, gerakannya terpola gitu. Jadi pada fase
spastik kekakuan ini. So apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sisi yang sakitnya, yang spastisnya itu dihilangkan dulu. Gitu ya. Yang dihilangkan dulu apanya ya? Sisinya, sisi bahu gitu. Ya bahunya bagaimana dia hilang sehingga dia bisa turun ke bawah gitu. Sehingga sama kanan dan kiri gitu. Ya, tidak lagi ke depan, tarik ke belakang. Ya, koreksi postur gitu, posturnya dikoreksi gitu. Apa yang dilakukan? Ya gerakannya adalah ya gerakan otot memanjang pada levator scapulae, dorong ke bawah, dorong ke bawah, dorong ke bawah. Bang, bagaimana kalau belum bisa? Gunakan, angkat ke atas full, kemudian tahan, kasih tahanan, dorong ke bawah. Ya, kalau bisa ada yang bisa bantu, silahkan dibantu sama caregiver gitu, sama caregiver, sama pendamping. Dorong ke atas gitu ya, dorong. Misalnya dia spastis di sini, jangan langsung ditarik, dorong gini, ya makin naik gitu ya. Ya, langsung dia bagaimana caranya? Makin dorong ke atas, full kan, dorong ke atas, suruh dorong ke bawah, dorong ke bawah. Oke, ternyata bisa sampai sini, udah stop. Jangan dipaksa lagi, nanti dipaksa makin narik gitu, makin narik gitu. Ya, makin narik spastisnya. Oke, bisanya segini. Oke, dorong lagi full ke atas. Kemudian suruh tahan, ditahan, kasih tahanan, lepas sedikit-sedikit, dorong. Oh, ternyata udah bisa lagi dia turun, lebih turun. Ininya sudah mulai lemas, kita pegang di sini tonusnya udah agak rendah. Ya. Sampai dia benar-benar ke bawah. Sampai dia benar-benar seimbang antara kanan dan kiri. Lalu biasakan posisi itu, jangan dinaikkan lagi. Gitu ya. Jadi posisi antispastis. Jadi kalau saat kita spastis, jangan lakukan latihan seperti angkat kerek ya, itu jangan dulu. Kita harus spastisnya harus hilang. So dalam keadaan spastis ya kita harus lihat pola spastisnya seperti apa, spastisnya dulu dihilangkan, baru nanti kita mulai latihan fungsional. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, cara mengatasinya bagaimana, Bang? Ya, cara mengatasinya untuk gerakan pada fase flexit atau fase spastik itu adalah hampir sama ya. Itu adalah aproksimasi. Aproksimasi itu adalah dorongan. Bukan yang ngedorong badan gitu ya. Kalau lihat ada video Bara yang judulnya aproksimasi gitu kan, ngelakuinnya itu bukannya badan yang mendorong, bukan badan, tapi adalah bahu yang mendorong, bahu yang mendorong, bahu yang mendorong, bahu yang mendorong, bahu yang mendorong. Bahu yang mendorong, bahu yang mendorong. Nah, kalau lemah, kalau dengan adanya dorongan bahu, yang lemah akan meningkat, yang spastis akan memanjang gitu ya. So, treatmentnya, latihannya yang benar adalah aproksimasi. Dan aproksimasi itu bukan hanya pada satu aja, bukan hanya ke bawah saja. Kalau ke bawahnya sudah bagus, sikunya sudah lurus, bagus, baru tambah ke depan, dorong bahu, tapi bahu yang mendorong gitu. Ya, nanti kita akan buatkan gitu video-video bagaimana untuk menghilangkan spastis pada bahu dengan apa? Dengan aproksimasi gitu ya. Jadi gerakannya adalah dorongan bahu, dorongan bahu, dorongan bahu, dorongan bahu, dorong bahu, dorong bahu, dorong bahu, dorong bahu gitu. Ya, dari aproksimasi adalah jawaban untuk Pak Adnan Syajarota Sidki ya. Jadi nanti Pak Adnan Syajarota Sidki bisa lihat video tentang aproksimasi ya. Demikianlah video Bara kali ini. Semoga video Bara kali ini bisa menjawab pertanyaan Pak Adnan Syajarota Sidki tentang bahu atau pundak yang turun gitu ya. Karena bahu yang pundak yang turun itu bisa dikarenakan kelemahan, bisa juga dikarenakan spastisitas. Itu adalah sisi yang berbeda. So, latihannya juga akan berbeda gitu ya. Koreksi postur number one. Koreksi postur number one. Karena apa? Karena dengan mengkoreksi postur kita akan meminimal terjadinya
keluhan-keluhan setelah terjadinya pemulihan stroke gitu ya. Jika ada pertanyaan lagi langsung saja dituliskan di komen. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video bareng selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.